Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, pendengar channel Sentul Mengaji, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita dan mengampunkan kesalahan dan kelalaian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan, teguhkan hatiku untuk selalu menjalankan syariatmu dan mentaatimu. Pagi hari ini, pada hari ke-25 Ramadan, insyaAllah kita akan membahas sebuah amal yang sangat besar nilainya, tetapi sering kita lalaikan. Sebelum kita lanjutkan kajian kita akan mulai dengan sebuah pantun kita. Pantun kita berbunyi, merantau jauh ke Yogyakarta, negeri keraton Mataram Raya. Ramadan dah masuk hari ke-25, fitrah sang hamba membuncah takwa. Mampir berhenti di Singaparna, negeri pejuang pahlawanan setia. Lailatul Qadar malam nan didamba setiap mukmin tua dan muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang hidup setelah sahabat Rasulullah SAW. Karena ayat sebelumnya berbicara tentang tipikal daripada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Dan setelah muhajirin dan ansar itu adalah orang-orang yang beriman setelah mereka, kemudian tabi'in sampai kepada kita. Ayat ini sedang berbicara tentang kita. Kalau orang-orang ansar yang terlalu mulia mereka, alladzina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, orang-orang yang mendahulukan saudaranya muhajirin berbanding dirinya, dan itu Allah menuliskan sebagai karakter orang-orang mukmin, dan orang yang terbaik adalah muhajirin. Maka di antara kebiasaan Umar bin Khattab ketika membagikan ghanimah atau apapun itu, mereka mendahulukan as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin, baru kemudian al-ansar. Ini kaidah. Nah, pembicaraan kita tentang ibadah yang berhubungan dengan salamatul qalbi dan al-lisan. Selamatnya hati dan lisan dari perbuatan buruk kepada saudara mukminnya. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang hamba-hamba yang datang setelah mereka, maksudnya setelah muhajirin dan ansar itu adalah karakter mereka, maka mereka disebut orang-orang mukmin. Yaquluna rabbana ighfir lana, orang yang selalu meminta doa, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karakter orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang selalu minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan ampunkan juga, berikan istighfar juga kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, ikhwan kami yang telah mendahului kami dalam beriman kepadamu ya Rabb. Wala taj'al fi qulubina, ini poinnya. Jangan engkau jadikan pada hati-hati kami ghil, penyakit hati, rasa hasad, rasa haqd, rasa ghalaq, rasa benci, tidak suka, dengki kepada saudara-saudara mukmin. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, sungguh engkau ya Rabb maha rauf dan maha rahim terhadap hamba-hamba. Ayat ini berbicara tentang selamatnya hati dan lisan dari buruknya perangai keduanya kepada saudara muslim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, laisal siyam minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya dari makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Sesungguhnya siam itu adalah berlepas diri, menghilangkan perangai penyakit hati, lagu, bersia-sia, dan rafath, perbuatan buruknya yang didasarkan dari hati, karena hati adalah komandannya diri. Fa in sabaka ahadun, sampai kata Rasulullah SAW, kalau ada yang ngajak berantem, ngajak bertikai dan semisalnya, wajahila alaik, dan berbuat buruk kepada anda, fakul inni shaim, katakan bahwasanya aku berpuasa. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu syahri sabri wa thalathati ayyam min kulli syahr yudhibanna waharas sadr." Sesungguhnya puasa sabar, puasa bulan sabar, maksudnya puasa Ramadan, dan 3 hari di setiap bulan Ramadan, di setiap bulan Hijrah, adalah di antara cara anda, cara kalian wahai umatku untuk menghilangkan penyakit pada hati-hati kalian. Karena masyaallah muslimin, yang sering membuat kita itu gundah, kita itu qalaq, kita itu resah, itu karena penyakit hati kita kepada kaum mukminin. Kita melihat saudara-saudara kita diberikan nikmat lebih oleh Allah, timbul rasa hasad, timbul rasa dengki pada diri kita, dan merasa diri kita lebih pantas mendapatkan dibanding yang mereka dapatkan. Tetapi ketika saudara kita lebih taat, kadang-kadang kita tidak merasa iri dengan itu. Makanya perkataan Imam Hasan Al-Basri kalau nggak salah itu pernyataan yang indah sekali. Beliau mengatakan, kalau engkau dapatkan saudaramu, Allah lebihkan dunianya, maka lawan dia, lawan dalam makna uji dia, bertarung dengannya dalam hal akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang Dia kehendaki, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan akhirat kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan anda rusak akhirat anda dengan penyakit hati, karena dia bisa merusak seluruh amal. Karena dari penyakit hati itu kemudian timbul lisan yang buruk, dan timbul ghibah, timbul penyakit meremehkan orang, menganggap orang buruk, yang baik adalah kita, dan seterusnya. Dan timbul kemudian penyakit riya, penyakit ujub, sum'ah, rasa diri. Ini penyakit yang berat, yang sering kita lalaikan, padahal dia penyakit yang berat. Makanya kalau kita ada penyakit seperti itu, waliyadzubillah, maka ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji generasi awal dari umat ini di kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, dan kemudian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang setelah mereka. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
Maka di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan indahnya, ini di antara indahnya Allah Subhanahu wa taala mentautkan rasa ukhuwah bersama saudara itu, Allah memberikan mengijabah doa saudara yang tidak bersamanya ketika berdoa untuk saudaranya yang lain, itu makbul si Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan doa min zahri qalb, dari orang yang tidak terlihat, tidak bersama kita, sehingga hilang riaknya. Dia berdoa bukan karena ingin dilihat supaya dia muji ente, bukan. Ketika dia bersendiri, dan itu yang ditunaikan oleh kalau kita lihat kisah daripada perjalanan Ahmad bin Hanbal. Kurang apa Ahmad bin Hanbal diuji 2 tahun lebih. 2,5 tahun di masa Mu'tasim billah, di penjara dia, bahkan kemudian dicambuk dan sampai berat. Tapi ketika Mu'tasim billah dan pasukan kaum mukminin berperang, beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan kemenangan kaum mukminin. Tidak ada dendam sedikit pun pada diri beliau, padahal beliau diazab. Ini menunjukkan orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang ketika bersaudara mereka, maka rasa iman mereka itu hadir. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan tentang pentingnya bersaudara itu, rasa memuliakan saudara itu bagi seorang yang beriman. Seperti kita dengarkan nukilan dari seorang ulama, Iyas ibn Muawiyah ibn Qurrah, ketika beliau mengatakan bahwasanya kami menilai dahulu orang-orang salaf dahulu, kana afdaluhum indahum, orang-orang terbaik di antara mereka itu adalah aslamahum sudura wa aqallahum ghibah, yang paling selamat hatinya, dadanya yang paling lapang, yang paling lapang, dan yang paling kecil ghibahnya. Walaupun dia diuji dengan berat, tetapi yang keluar dari lisannya selalu kebaikan untuk saudaranya. Memang berat, maka kita katakan ini amal yang kelihatannya kecil, tapi padahal dia besar sekali. Amal bagaimana melepaskan keburukan kaum mukminin yang dilakukan kepada dirinya, kalaupun ada itu, atau rasa hasad pada dirinya kepada kaum mukminin, itu dilepaskan oleh dia, dan dadanya merasa lapang. Dan itu berangkat daripada redha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu akan sulit untuk salamatus sadar. Ini kuncinya. Anda kalau tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menganggap Anda berhak dibanding orang lain terhadap sebuah nikmat atau sebuah kondisi, atau ketika Allah uji Anda merasa mestinya jangan saya, bukan saya, orang ini lebih berat dari saya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan kuncinya itu adalah redha. Sehingga beliau mengatakan ar-redha yaftah lahu babas salamah. Redha itu membukakan pintu salamatus sadar, tenangnya hati, lepasnya ghil pada diri seseorang. Wa yaj'al qalbahu saliman naqiyan minal ghish wad-daghal wal ghil. Membuat jiwanya, dadanya itu, hatinya itu lepas dari perasaan ingin menipu saudaranya, ingin mencelakakan saudaranya, ingin berbuat baik kepada saudaranya, berbuat buruk kepada saudaranya, ingin agar saudaranya ditimpa keburukan. Itu semua hilang, kata beliau. Wala yanju min adzabillah illa man atallah biqalbin salim. Dan tidak akan, waliyadzubillah, tidak akan selamat dari azab Allah kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Illa man atallah biqalbin salim, kata Allah Subhanahu. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang lapang. Kisah seorang sahabat yang miskin, yang ketika perang Tabuk ketika itu, ketika perang yang sangat membutuhkan banyak sekali perbekalan, sedangkan beliau termasuk orang yang tidak punya, melihat orang semua mempersiapkan perbekalan
untuk berperang sedangkan dia tidak berpunya. Semakin sedih rasanya melihat orang-orang yang punya kemampuan, seperti umumnya kita sekarang sedang diuji begini, tidak berpunya, pengen berinfak, karena nggak punya. Apa pelajaran diajarkan oleh sahabat yang mulia ini? Beliau mengatakan bahwasanya maka pada malam harinya beliau bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku bersumpah sungguhnya aku melepaskan seluruh keburukan yang dibuat oleh kaum mukminin kepadaku, siapapun dia. Aku kalau ada orang yang berbuat zalim kepadaku, berbuat hasad kepada aku, semua lepaskan. Ini maksud dengan salamatus sadar. Dan ketika dia pagi harinya Rasulullah SAW memanggilnya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima pengorbanan yang engkau lakukan pada malam hari, menunjukkan begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan sahabatnya, sahabat Rasulullah SAW, karena mereka lepaskan dadanya dari penyakit hati. Maka beliau mengatakan rahimahullah taala, maka seseorang itu akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika dia datang kepada Allah dengan hati yang salim. Penting kita untuk memperbaiki hati kita sebelum ujung daripada Ramadan ini. Harus kita perhatikan betul supaya kita tidak keluar dari Ramadan dalam keadaan rugi. Karena kita ingat Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang masuk Ramadan tidak membuat Allah melepaskan dia dari neraka, bahkan masukkan dia ke dalam neraka, maka sungguh makin jauh dia, makin berat. Kenapa? Karena di luar Ramadan semakin sulit dia untuk berharap. Kalau di dalam Ramadan saja dia tidak bisa. Kalau di dalam Ramadan kita tidak bisa melepaskan penyakit hati kita, penyakit dengki kita, penyakit hasad kita kepada saudara kita, maka di bulan Ramadan lebih berat. Kalau di dalam bulan Ramadan kita tidak bisa meninggalkan ghibah kita, mencela saudara kita, menganggap remeh saudara kita, menghina saudara kita, maka di luar bulan Ramadan lebih berat. Bukankah kita tahu bahwa di dalam Ramadan syahwat kita dikendalikan, syaitan dikekang, pintu surga dibuka. Maka Ramadan adalah waktu untuk kita memaksimalkan amalan hati kita, agar kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan salamatus sadar dan redha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah meminta supaya diberikan hati yang tenang, hati yang khusyuk, hati yang dijauhkan dari penyakit. Di antara doa Rasulullah SAW itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Karena Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya penyakit yang paling berat itu adalah penyakit dari yang timbul oleh hati. Maka doa yang tidak putus itu doa yang muqallibal qulub. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah taala itu menjadikan dia zikir rutin di setiap sujud. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu begitu dilantunkan oleh Rasulullah SAW secara rutin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Teguhkan hati karena dia punya penyakit. Begitu juga doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Karena apa? Karena punya penyakit. Kemudian di doa yang lain Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al qalbi, Allahumma ja'al li fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan untukku di hatiku itu cahaya. Hati yang bercahaya, hati yang yatala'la. Satu waktu ada seorang ulama yang sedang sakit, mendatangi oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian ditanyakan kepadanya, kenapa ketika melihat saudaranya itu, kenapa kok engkau wajahmu bercahaya sedangkan engkau sakit? Maka dia mengatakan, sungguhnya saya tidak merasakan sedikit pun penyakit hati kepada saudara saya, enggak ada ghil sama sekali. Makanya hati saya bahagia. Ya, di antara cara untuk membahagiakan hati Anda, membahagiakan diri Anda adalah lepaskan seluruh rasa penyakit hati pada diri kita yang terhadap saudara-saudara kita. Kemudian yang terakhir, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini dianjurkan untuk dibaca di pagi hari dan di siang hari. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW mengajarkan doanya kul.
Allahumma fatiras samawati wal ard. Ini doa mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan menghafalnya atau secara maknanya paling tidak kita lantunkan. Mudah-mudahan dia menjadi amalan kita. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Doanya Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta. Ya Allah yang menguasai langit dan bumi, penguasa pengatur langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang hadir, Rabb setiap sesuatu dan yang menguasai sesuatu itu. Persaksikanlah wahai Rabb, aku bersaksi tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Kemudian baru kita minta a'udzu. Ini di antara adabnya berdoa. Puji Allah Subhanahu wa taala itu, letakkan Allah di tempatnya yang mulia, baru kemudian doa a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya diri itu, perangai diriku ini. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan buruknya syaitan. Karena penyakit itu dua itu. Kalau bukan karena nafsu kita, karena syaitan yang menggoda nafsu kita. Makanya di antara para ulama mengatakan bahwasanya kenapa di dalam Ramadan juga orang bermaksiat, sedangkan syaitan-syaitan sudah dikatakan karena nafsunya sudah terbiasa dengan kemaksiatan itu. Maka hati-hati kalau kita waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik, kalau kita bermaksiat di bulan Ramadan, ini menunjukkan bahwasanya kita susah untuk mengendalikan nafsu kita. Kenapa? Karena ketika syaitan ditahan pun kita tidak bisa menahan diri kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menjadikan di Ramadan yang mulia ini Allah membersihkan hati kita, menyelamatkan hati kita dan lisan kita dari perangai buruknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan hati yang tenang sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, datanglah kepada Rabb kalian dalam keadaan radiyatan mardiyah. Engkau wahai nafsu reda, dan Allah Subhanahu wa taala reda terhadap apa yang kau lakukan. Itu saja yang bisa kita bagikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal kita dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.